Welcome. Selamat datang di Soal Sepatu YouTube channel bareng gue Zikri Zulfikar. Udah lihat di thumbnail kalau hari ini gue bakal ngebedah sepatu. Jadi langsung aja kita masuk ke segmen bedah sepatu. Yeah. Oke, video bedah sepatu kali ini agak spesial buat gue karena ini adalah sepatu basket pertama yang gue punya. Well, technically this is a basketball shoes. Selain itu juga karena di tahun 2017 gue waktu itu pernah ke Portland, ke Adidas headquarter yang di Portland karena gue saat itu menjadi salah satu peserta di Pensol. Jadi gue selain mendapatkan kesempatan untuk melihat-lihat apa yang desainer Adidas lakukan di sana, gue juga sempat foto di depan superstar yang besar. Jadi menjadi ciri khasnya kantor sana tuh, kita kalau mau nyampe di kantornya itu disambut dengan si superstar besar itu. Sejak saat itu gue langsung berjanji ke diri gue sendiri kalau ada kesempatan gue bakal membeli superstar. Walaupun gue anaknya sebenarnya nggak into lifestyle banget gitu, tapi ya sudahlah. Dan akhirnya kesempatan itu datang, gue akhirnya bisa membeli Adidas Superstar. Super. Ya, walaupun gue bilang ini basketball shoes karena emang didesain untuk basketball, jadi gue ceritain dikit kali ya. Mungkin ada yang belum tahu, tapi ya rasanya udah tahu semua. Jadi emang Adidas Superstar ini itu dibuat awalnya untuk menghantam Converse, yang mana saat itu di tahun 60-an akhir atau 70-an gitu ya. Jadi di mana market basket Amerika itu sangat-sangat didominan dengan sepatu Converse yang terbuat dari kanvas yang udah kita tahu sekarang lah. Dan Superstar ini menjadi satu-satunya atau pionir sepatu basket yang menggunakan full leather dengan contohnya gitulah. Jadinya memang niatnya untuk menghantam marketnya Converse dan berhasil. Jadi emang sebenarnya sepatu ini didesain untuk basketball. Cuman dengan perkembangan zaman ditambah adanya hip hop culture, dipopulerkan dengan Run DMC, terus sampai sekarang dipakai juga sama pop icon, sampai sekarang masih menjadi salah satu sepatu yang dicari oleh banyak orang, termasuk gua. Kita langsung masuk ke bedah sepatunya. Gua akan ngebahas dari biasa spesifikasi. Sepatu ini semua terbuat dari leather, tapi gue baca-baca beberapa series ada yang bagian tangnya tuh nggak dari leather. Jadi lapisan bagian ini tuh nggak leather, tapi gue nggak tahu ya sepatu ini masih leather apa enggak. Tapi dari situs Adidasnya sih ini semua leather. Mungkin beberapa bagian kayak three stripes-nya sama di bagian pull tab-nya, gue kalau lihat review-review orang yang ngebedah secara detail dari sisi materialnya bilang kalau ini bukan leather gitu, karena kelihatan dari sisi samping materialnya kayak gitulah. Tapi mostly uppernya leather base, dan bagian toe-nya ada the famous shell toe. Jadi ini terbuat dari semacam rubber, sama seperti bagian toolingnya juga terbuat dari rubber. Capsule ini, sidewall dan outsole nggak terpisah secara komponen, tetap satu komponen semua, dan ada dijahit pada bagian sidewall-nya. Desainnya kayak gini. Talinya, gue lupa namanya. Kalau ada yang tahu komen di bawah ya. Pokoknya tali yang berserabut yang gue suka nih, kayak bahan katun bagaimana gitu. Jadi ini talinya segini. Bagian liningnya terbuat dari mesh, dilapisin mesh, ada foam juga. Terus di bagian insole-nya molded insole. Jadi bagian sole-nya itu sudah dicetak ya, kayak bentuknya biar ngikutin arc kaki. Nah ini terbuat dari top cloth-nya sama dengan bagian liningnya. Bagian foam-nya ini kayak semacam Ortholite, tapi mungkin yang low grade, tapi mereka nggak menyebutkan kalau ini adalah Ortholite. Strobel-nya, pada bagian strobel ini ada EVA untuk memberikan cushion tambahan. Gue dapat seri yang ini, yang bukan yang cloud foam, jadi ini yang versi biasa. Gua lupa, ini gua beli seharga 1,6 di Ordelidos di Senayan City again. Cuma karena gue punya diskon karyawan di ODD, akhirnya gue dapat diskon sebesar 35%. Jadinya 1,6, jadi gue beli itu kalau nggak salah 1 juta sekian puluh ribu lah gitu. Jadi ya basically sejuta. Size-nya gue beli di size 43 seper 3 size gue. Dan sisanya itu aja sih yang mau dibahas dari segi spesifikasinya. Masuk ke pembahasan performance. Yes, gue tahu ini sepatu lifestyle, tapi kita kalau ngomongin performance di sepatu lifestyle, gue sih nggak akan bicara seperti yang di sepatu-sepatu running ya, tapi lebih ke daily use-nya seperti apa, kenyamanan, isu-isu apa yang ditemukan di sepatu ini dalam pemakaian
sepatu lifestyle. Sepatu ini gue udah pakai sekitaran 2-3 minggu, nggak pakai tiap hari juga sih. Cuman gue udah pakai nyobain naik kereta selama kurang lebih 2-3 jam berdiri. Gue udah bawa ini buat nyetir mobil sekitar 2 jam. Gue udah cobain naik motor dan gue udah cobain pakai jalan-jalan biasa. Sepatu ini cukup comfort sih. Gue tahu parameter comfortnya sepatu lifestyle dengan sepatu running performance itu beda jauh. Kalau lu compare antara sepatu lifestyle dan performance, pasti lebih nyaman performance. Tapi kalau di konteks sepatu lifestyle, gua sih dulu nggak ngerti apa yang dimaksud dengan kenyamanan di sepatu lifestyle. Tapi setelah pakai ini gua jadi ngerti, oh standar nyaman tuh kayak gini. Ini sepatunya nyaman sih, tidak ada yang begitu bikin kaki sakit. Kalau pakai sepatu jalan-jalan lu juga bakal lupa lu pakai sepatu Superstar, maksudnya nggak ngerasain apa-apa, which is nice. Yang paling ganjel buat gua, dan gua sih nggak nyaranin ya kalau lu punya kaki lebar kayak gua, yaitu nyetir mobil berjam-jam pakai sepatu ini. Karena konstan nginjek rem kan, dan itu nganggu sih buat gua. Jadi kalau bisa nyeker aja lah, kalau lu nggak ada pilihan lain. Kalau harus pakai sepatu ini nyetir, mending nyeker aja gitu. Karena buat gua pas lepas sepatunya baru kerasa sakit gitu. Gue beli di size 43/3, size gue di Adidas, cuman mungkin karena ini profilnya agak panjang, gue ada sedikit loose di bagian belakang. Bagian heelnya agak loose kalau lagi jalan, cuman ya mungkin gue compare-nya dengan sepatu-sepatu running performance yang mana heel lock-nya atau ankle lock-nya sangat-sangat bagus, tapi di sini kan nggak segitunya ya. Lifestyle mah apapun juga nggak segitu bagusnya untuk masalah lock, karena buat apa juga. Jadi ya gua rasa masih nyaman, cuman ya agak loose sedikit lah gua rasa. Di bagian uppernya ngelock dengan baik, bagian midfootnya, tapi bagian depannya, apalagi di depan ini kan kaki gua lebar. Kaki-kaki yang lebar bakal kerasa banget. Kalau di bagian shell toe ini ya namanya shell toe, dia bukan leather, jadi nggak adapt dengan bentuk kaki lu. Jadi ya bakal segini terus size-nya. Akhirnya kaki lu mungkin yang lebar cukup ngerasa nggak enak kalau pakai berjam-jam. Insole dengan EVA trouble di dalamnya itu sih gua rasa cukup lah untuk memberikan cushion yang oke ketika lu jalan-jalan. Jadi kalau untuk sekedar jalan gua rasa masih enak lah dengan foam seperti ini ditambah EVA trouble. Jadi double cushion. Ini gue bilang kalau originally ini desain untuk basketball shoes. Jadi emang desain herringbone ini untuk memberikan traction dan grip yang bagus kan. Jadi gue sih ngerasa emang bagus ya tractionnya, ini kan full rubber semua, ini satu komponen. Jadi kalau lu jalan di area yang becek atau di lantai yang basah, ini sepertinya cukup bagus untuk nggak bikin kaki lu pleset. Dan biasanya kalau di kereta tuh lu, kalau biasanya ada orang habis ngepel kan, habis dibersihin, nah ini sih nggak menjadi licin ya, jadi emang tractionnya bagus. Sekarang kita akan masuk pembahasan desain. Sepatu ini emang pop icon banget, you can't get wrong with these shoes. Mau pakai outfit apapun, buat kondangan bisa, interview kerja bisa, buat kuliah bisa, nongkrong bisa, kalau mandi ya nggak bisa. Dengan siluet yang klasik, panel-panel yang emang form follow function kayak di bagian belakang, ini ada panel untuk menutupin jahitan, di bagian belakang untuk branding, di tangnya ada branding juga, terus ada three strap sebagai brand placement, dan nggak ada panel-panel lain yang nggak dibutuhkan. Jadi semuanya emang form follow function, karena saat itu ya emang sepatunya dibuat untuk performance. Dan bagian shell toe ini bukan dekorasi. Mungkin bagian yang belum tahu, ini tuh dibuat kenapa full rubber, karena saat itu di tahun 60-an akhir 70-an yang banyak dipakai pemain basket kan sepatu Converse ya. Jadi emang sepatu Converse itu karena dia full canvas, bagian depannya itu gampang robek. Banyak atlet yang mengeluhkan hal itu, sama lack of support pada bagian ankle karena kan dia canvas ya, lemes. Jadinya Adidas ngebuat full leather di bagian uppernya, dan bagian shell toe-nya ini, the famous shell toe, terbuat dari rubber untuk menghindari robekan yang sering dialami oleh pemain-pemain basket, dan juga mungkin menambah proteksi lah biar nggak keinjek, biar nggak apa gitu. Jadi ya memberikan security ya atas pemakaian sepatunya. Di sini ada three stripes-nya yang gue bilang tadi, ada trefoil-nya, ada trefoil juga di bagian belakang. Jadi untuk brand placement-nya, penempatannya klasik. Terus ada ini perforation. Gua rasa sih perforationnya nggak terlalu ngaruh juga ya. Kalau mungkin ada yang bilang ini sepatunya breathable banget, gua nggak ngerti gimana breathable-nya. Karena gue suka compare dengan sepatu performance. Kalau performance jelas ya breathable-nya tuh seperti apa gitu. Kalau sepatu ini
ya leather gitu, mau dari mana breathable-nya. Jadi gua rasa ini bukan breathable, bukan perforation buat sirkulasi udara, tapi hanya sebagai estetik buat gua. Terus logo Superstar dengan printingan gold, sama seperti di bagian tangnya, which is nice, white and gold, dan ada sentuhan black-nya, itu bagus banget. Untuk material ini juga masih menggunakan mungkin stick to the roots kali ya, karena ini kan mesh biasa ya, lining klasik, jadi ya memberikan efek klasik juga menggunakan material yang klasik. Sama lah dengan logonya juga biasa aja. Nggak begitu banyak sih yang bisa dibahas dari sisi desain sebenarnya. Cuman mungkin kita bisa mengapresiasi bagaimana sepatu ini benar-benar menjadi timeless. Emang didesain di awal untuk performance, menjawab permasalahan. Terus dengan seri perkembangannya zaman dipakai oleh berbagai macam budaya termasuk hip hop. Terus sampai sekarang juga dipakai oleh beberapa pop icon. Jadi emang sepatu yang minimalis seperti ini ya nggak mungkin salah lah dengan outfit apapun. Mau pakai jas, mau pakai sarung kali. Ini pas-pas aja buat gue. Walaupun bini gue bilang gue nggak cocok pakai ini karena gue biasa pakai sepatu running. Ya sudah lah. Terus untuk outsole-nya sendiri ya desainnya kayak gini ya. Emang di awal dibilang kalau ini didesain untuk basketball shoes. Jadi emang pattern herringbone ini emang pattern yang paling efektif menurut gua so far, karena masih dipakai banyak brand juga untuk memberikan traction dan grip yang bagus, yang maksimal. Semuanya satu komponen dari sidewall sampai outsole, namanya juga capsule, dan semuanya all white. Jadi minimalis dan klasik. Jadi buat lo kalau yang bingung mau beli sepatu apa nih untuk pemakaian sehari-hari yang nggak mau aneh-aneh, nggak too much, dan bisa dipakai di semua occasion, gua rasa sih Superstar ini cocok lah buat lo. Dan warnanya juga ada banyak banget sekarang Superstar ini, mau warna apa aja lu ada, dengan variasi desain seperti apa juga ada. Jadi ya gampang lah lu nyarinya. Dan gua rasa ini masih termasuk sepatu lifestyle yang nggak murah sih, tapi standar lah buat kita. 1,6 itu buat sepatu yang leather ini cukup murah buat gua. Ya nggak murah sih ya standar lah, ya gitulah. Jadi gue sangat suka dengan Adidas ini. Superstar gue emang udah suka dari dulu, gue pengen beli dari dulu, akhirnya kesampaian juga belinya. Dan gue akan terus pakai ini. Mungkin ada masalah di bagian warna putihnya ya, gue agak takut nih putih. Secara gue orangnya males nyuci sepatu. Oke, segitu aja video bedah sepatu kali ini. Kalau ada yang mau diobrolin, biasa di comment section. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jane.